Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fani Nurbaiti dari kelompok 31 Praktek Ibadah. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai mawaris. Nah, mawaris adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara pembagian harta waris sesuai dengan syariat Islam. Nah, hukum dari mempelajari mawaris yaitu fardu kifayah, dimana jika udah ada satu orang yang mempelajarinya, maka gugur kewajiban untuk mempelajari itu bagi orang lain di sekitarnya. Terus rukun untuk melakukan mawaris atau tentang harta waris itu, rukunnya pertama harus ada pewaris. Pewaris itu adalah orang yang memiliki harta waris dan sudah meninggal. Terus ada ahli waris. Ahli waris adalah orang yang memiliki hubungan kekerabatan, hubungan darah ataupun hubungan pernikahan dengan pewaris tersebut. Yang ketiga adanya tirkah. Tirkah adalah harta waris yang sudah bersih dari dipotong dari uang untuk mengurus jenazah dan juga uang untuk melunasi hutang jenazahnya. Lanjut ke syarat dari waris. Syarat dari waris itu pertama, pewarisnya harus sudah meninggal. Jadi kalau masih koma itu belum boleh, tapi harus sudah meninggal. Terus yang kedua, ahli warisnya itu harus masih hidup. Yang ketiga, jelas hubungan antara ahli waris dan juga pewaris. Terus yang keempat, bisa dibuktikan hubungan antara ahli waris dan pewaris tersebut bukan hanya dari ucapan lisan, tapi juga ada buktinya. Misalnya kayak ada kartu keluarga atau buku nikah. Nah, terus ahli waris itu digolongkan menjadi tiga bagian. Yang pertama itu ada zawil furud. Zawil furud adalah ahli waris yang mendapatkan bagian harta waris yang udah ada bagian-bagiannya. Misalnya yang 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, sama 1/6. Terus kalau yang zawil furud ini tuh biasanya dari keturunan laki-laki atau perempuan, atau anak laki-laki, anak perempuan, seperti itu. Terus ada juga yang namanya asobah. Asobah itu adalah mereka yang mendapatkan harta waris dari sisa harta warisnya. Jadi kalau harta waris itu sudah selesai dibagikan kepada yang zawil furud, maka boleh dibagiin ke yang asobah. Asobah itu juga dibagi menjadi 3 macam. Ada asobah bin nafsi, dia asobah karena dirinya sendiri. Terus asobah bil ghoir, dia asobah karena ditarik oleh ahli waris yang lain. Terus ada asobah ma'al ghoir, dimana dia asobah karena dibersamai oleh ahli waris yang lain. Terus ada juga hal-hal yang bisa memutus orang yang tadinya bisa dapet ahli waris tapi malah jadi nggak dapet jatah waris gitu. Itu tuh karena pertama dia terlibat pembunuhan, dia terlibat perbudakan, terus dia perbedaan agama, terus ada juga murtad, sama ada yang memahjubkan atau yang menghalanginya. Terus hikmah dari mempelajari ilmu waris itu pertama bisa menghilangkan sifat serakah dalam diri seseorang. Terus bisa juga menghindari perselisihan dalam keluarga dan juga bisa mewujudkan keadilan. Terus gimana sih cara pembagian waris? Nah, di sini saya udah sedikit nulis tapi gak semuanya. Nah, ini adalah kalau kelihatan adalah orang-orang yang termasuk ke dalam ahli waris. Nah, misalnya ini mayatnya tuh, misalnya kalau mayatnya suami berarti ntar adanya istrinya. Kalau mayatnya istri berarti tinggal sisa suaminya. Nah, terus dari mayat ini yang bisa dapat hak waris itu pertama ke bawah itu ada anak perempuan sama anak laki-lakinya. Terus ada cucu perempuan dan cucu laki-laki, tapi harus dari keturunan anak laki-laki. Terus ke atasnya itu dari mayat ini ada orang tuanya mayat, ada ibu dan juga ayah. Terus ada nenek dari ibunya dan nenek kakek dari ayahnya si mayat. Dan juga ada saudara perempuan maupun laki-laki dari mayatnya. Terus nah, sekarang ke bagian pembagian perorangannya. Nah, ini kan misalnya suami tuh dia bisa dapat 1/2 kalau ini tidak ada keturunan, jadi nggak ada anak-anaknya. Terus suami dapat 1/4 kalau dia ada keturunan. Terus kalau istri itu dapat 1/4 kalau dia tidak ada keturunan. Terus dapat 1/8 kalau ada keturunan.
Lanjut ke anak perempuan. Anak perempuan itu bisa dapat 2/3 kalau satu keluarga itu memiliki 2 atau lebih anak perempuan. Terus dia bisa dapat 1/2 kalau di keluarga itu hanya ada satu anak perempuan. Dan kalau misalnya mau 2/3 ataupun 1/2, syaratnya itu nggak boleh ada anak laki-laki. Jadi nggak boleh ada anak laki-laki. Terus dia tuh kalau mendapatkan asobah bil ghair itu kalau jika ada anak laki-lakinya. Lanjut ke cucu perempuan. Nah, cucu perempuan dari anak laki-laki ini sama, bisa mendapatkan 2/3 kalau cucunya itu jumlahnya 2 orang atau lebih, dan mendapat 1/2 jika jumlahnya hanya 1 orang. Lalu, kalau mau mendapatkan 2/3 ataupun 1/2, itu nggak boleh ada cucu laki-laki, nggak boleh ada anak laki-laki, dan nggak boleh ada anak perempuan. Itu syaratnya. Terus, kalau dia mendapatkan bagian asobah bil ghair, itu berarti ada cucu laki-lakinya. Terus kalau dia mendapatkan bagian 1/6 jika anak perempuan mendapatkan 1/2. Terus lanjut ke saudara perempuan kandung. Saudara perempuan kandung yang ini dia bisa mendapatkan 2/3, sama kalau misalnya jumlahnya 2 orang atau lebih, dan 1/2 kalau jumlahnya hanya 1 orang. Tapi syaratnya itu nggak boleh ada saudara laki-laki kandung, nggak boleh ada anak. Nih, anak ini semuanya nggak boleh ada. Terus juga nggak boleh ada ayah, dan nggak boleh ada kakek. Terus si saudara perempuan ini bisa mendapatkan bagian asobah bil ghair kalau dibersamai dengan adanya saudara laki-laki kandung. Terus dia bisa mendapatkan bagian asobah ma'al ghair kalau jika di garis keturunan si mayat ini hanya ada garis keturunan perempuan. Jadi garis keturunannya hanya perempuan aja ke sini, yang laki-lakinya nggak ada. Terus abis saudara perempuan, lanjut ke bagian yang dimilikin sama ayah. Nih, ayah itu bisa mendapatkan 1/6 kalau jika tidak ada keturunan anak laki-laki. Kalau anak laki-laki ini tidak ada, ayah dapat 1/6. Tapi ayah akan dapat 1/6 plus sisanya jika hanya ada keturunan yang perempuan aja. Hanya ada keturunan yang perempuan. Terus ayah ini bisa juga mendapatkan bagian asobah jika si mayatnya ini tidak punya keturunan gitu. Terus kakek juga sama aturannya kayak ayah. Dia dapat 1/6 jika ada keturunan laki-laki. Terus mendapat 1/6 plus sisa jika hanya ada yang keturunan perempuan. Mendapatkan asobah jika tidak ada keturunan dari si mayatnya. Dengan syarat nggak boleh ada ayahnya udah mati alias nggak boleh hidup nih ayahnya. Terus saudara laki-lakinya juga nggak boleh ada. Terus saudara perempuan kandungnya juga nggak boleh ada. Maka si kakek bisa nih dapatin 1/6 plus sisa ataupun asobah. Terus ibu tuh bisa dapat 1/3 kalau si mayatnya ini tidak punya keturunan sama sekali, atau punya keturunan tapi cuma 1 dan nggak lebih dari 1. Terus dia bisa dapat 1/6 si ibu kalau si mayatnya itu punya keturunannya itu lebih dari 1 orang. Terus nenek itu bisa dapat 1/6. Nenek bisa dapat 1/6 jika tidak termahjub atau tidak terhalang. Kalau nenek dari ayah itu terhalang oleh ayah dan ibu. Kalau nenek dari ibu hanya terhalang oleh ibu saja. Nah, itu bagian perbagiannya. Sekarang lanjut ke contoh kasus. Nah, di sini saya udah bikin contoh kasusnya tuh gini. Di dalam sebuah keluarga telah meninggal seorang suami. Nah, dalam keluarga tersebut masih menyisakan anggota keluarga yang terdiri dari istri, 2 orang anak perempuan, nenek dari ayah, nenek dari ibu, saudara laki-laki ayah, dan saudara perempuan ayah. Lalu juga masih ada ibu dari ayahnya. Nah, total harta yang dimiliki oleh si mayat ini yaitu sebesar 216 juta. Sudah bersih dipotong dengan biaya pengurusan jenazah dan juga pelunasan hutang dari mayatnya. Jadi berapa sih bagian harta warisan yang didapatkan oleh setiap ahli waris? Nah, kalau kayak gini, pertama-tama di list dulu siapa aja anggota keluarga yang masih hidup.
Yang masih hidup kan di sini ada istri, ada ibu, 2 orang anak perempuan, saudara laki-laki dari ayah, saudara perempuan dari ayah, nenek dari ayah, dan juga nenek dari ibu. Nah, istri itu bisa karena nggak ada yang menghalanginya. Ibu juga bisa dapat, nggak ada yang menghalanginya. 2 anak perempuan bisa dapat, nggak ada yang menghalangi. Saudara laki-laki, saudara perempuan juga bisa dapat karena nggak ada yang menghalangi. Terus nenek dari ayah bisa dapat nggak? Karena masih ada ibu, berarti kan dia terhalangi oleh ibu, berarti dia nggak dapat. Nenek dari ibu juga karena masih ada ibu dan terhalangi oleh ibu, jadi nenek dari ibu juga nggak dapat. Nah, terus bagian dari istri karena dia punya keturunan, punya anak, suaminya itu, maka dapatnya 1/8. Terus ibu juga karena ada keturunannya lebih dari 1, maka dapatnya 1/6. Terus 2 anak perempuan, maka dapatnya 2/3. Saudara laki-laki emang dari sananya udah asobah bin nafsi. Terus saudara perempuan ayah itu asobah bil ghair karena ada saudara laki-laki ayah. Nah, lanjut ke bagian sini. Menghitung yang per nominalnya. Nah, di sini tulis istri, kan tadi perbagiannya ditulis 1/8, 1/6, 2/3 asobah bil ghair. Nah, terus dicari KPK dari yang bagian bawahnya per. Bagian bawahnya per itu ada 8, 6 dan 3. KPK-nya kan 24. Nah, jadi di sini ini isinya tuh dari 24 dibagi 1, 24 dibagi 8, hasilnya 3. 3 dikali 1, 3. Jadi bagian istri 3 dulu. Terus bagian ibu 24 dibagi 6, 4. 4 dikali 1 berarti 4. Terus bagian anak perempuan 24 dibagi 3, 8. 8 kali 2, 16. Nah, asobah itu kan sisa. Nah, ini dijumlahin dulu nih, 16 tambah 4, 20. 20 tambah 3 jadi 23. Sedangkan KPK ini semuanya 24. Nah, 24 dikurangin 23, sisanya 1. Jadi 1 buat yang asobah saudara laki-laki dan saudara perempuan tadi. Terus karena saudara laki-laki sama saudara perempuan itu dapatnya beda. Kalau laki-laki tuh dua kali lebih besar dari perempuan. Jadi 2 berbanding 1. Jadi kan totalnya 3. Jadi ini semuanya yang udah didapetin ini, yang ini nih, dikali dengan 3. Jadi 3 dikali 3 9, 4 kali 3 12, 16 kali 3 48, 1 kali 3 3. Dan ini 24-nya KPK-nya tadi dikali 3 juga, jadi 72. Nah, dari 72 terus dibikin besaran perbagiannya. Berarti kalau istri dapatnya 9, ibu dapatnya 12, anak perempuan dapat 48, saudara laki-laki dapatnya 2. Karena kan tadi dapatnya aslinya saudara itu kan total dapatnya 3. Tapi karena laki-laki lebih banyak 2 kali lipat, berarti yang laki-laki 2, yang perempuan 1. Nah, udah selesai nih bagian perbagiannya. Tinggal hitung pakai rumus yang cari nominal uangnya. Nah, hitung rumusnya itu seperti ini. Total harta dibagi dengan KPK yang terakhir tadi, yang ini yang 72, dikali dengan besar perbagian. Besar perbagian ini tadi yang terakhir. Nih, yang 9, 12, 48, 3 dan 48, 2 dan 1. Nah, sekarang hitung yang punya istri dulu. Punya istri berarti 216 juta, karena total hartanya kan 216 juta. 216 juta dibagi 72 dikali bagian dia 9. Jadi 3 juta dikali 9. Jadi istri itu mendapatkan 27 juta. Terus ibu 216 juta dibagi 72 dikali 12. Jadi ibu ini mendapatkan sebesar 36 juta. Terus saudara laki-laki dari ayah. Saudara laki-laki dari ayah sama 216 juta dibagi 72 dikali dengan 2. Jadi 3 juta dikali 2, saudara laki-laki ayah mendapatkan 6 juta. Terus kalau saudara perempuan ayah, 216 juta dibagi 72 dikali dengan bagiannya itu 1. Jadi 3 juta dikali 1 hasilnya 3 juta. Terus yang terakhir nih, punya 2 orang anak perempuan. 216 juta dibagi 72 dikali 48. Jadi 3 juta dikali 48 hasilnya 144 juta. Ini kan punya mereka yang 2 orang. Nah, gimana dibagi per orangnya? Tinggal dibagi 2 aja. Berarti 1 orang anak perempuan itu mendapatkan 144 juta dibagi 2, yaitu 72
juta. Nah, gitu. Jadi untuk menghitung waris itu ada bagian-bagiannya dan juga ada rumusnya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih belum terlalu jelas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.